Brimob itu sangat. Brimob itu apa ya? Galak. Ternyata Brimob selain ini bisa juga ini. Ya, orang kan akhirnya terbuka. Oh, ternyata Brimob itu enggak seserem yang kita bayangkan. Assalamualaikum, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi tentunya bersama saya Dada Japal di Buka Mata News. Kali ini kita akan ngedate bareng. Nah, kalau misalnya kita sering melihat sosok yang akan Nana ajak ngedate kali ini lebih sering berseragam ya. Apalagi, nah juga ini beliau pernah viral di tahun 2020 kemarin bersama dengan satuannya sewaktu bersama dengan grup perkusinya. Kalau ada pernah menonton, mungkin sosok yang satu ini berarti sudah tidak asing lagi. Dan kita kali ini, di kesempatan kali ini tentunya di ngedate bareng, kita akan mengulik bagaimana kemudian keseharian beliau. Jadi tidak semata pada saat beliau menggunakan seragam saja, tapi juga bagaimana sih sosok beliau yang sebenarnya. Langsung saja ini dia, kita sudah bersama dengan Kompol Nur Ehsan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih banyak sudah berkunjung tentunya, dan sudah mau diajak buat ngedate bareng, karena kalau di ngedate bareng itu kita ingin bisa lebih dekat dengan para tokoh-tokoh yang hadir di sini. Jadi kalau kita mulai, tentunya yang paling menarik ini sendiri adalah profesinya Kompol Nur Ehsan saat ini sebagai Danyeonche Pelopor. Ini kalau kita katakan jabatannya ini agak-agak berat juga ya. Ya lumayan. Gimana nih kesehariannya, apalagi kalau misalnya pas apel pagi, pastinya kan ada nih pesan-pesan yang diberikan khusus kepada para anggota jadi satuan. Bagaimana nih, Pak? Ya tentunya kalau Komandan Batalion ya, mungkin saya perkenalkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Nur Ehsan, pangkat Kompol. Nah, kemudian jabatan Komandan Batalion C Pelopor, Satbrimob Polda Sulsel yang berkedudukan di Bone. Jangan sampai tidak tahu di mana saya kedudukan. Nanti nggak tahu lokasinya di mana ya. Di Bone. Kemudian untuk tugas-tugas kesehariannya ya tentunya Brimob seperti rutinitas, apel dan sebagainya, kemudian pembinaan personel, mulai dari latihan dan sebagainya. Tentunya sebagai seorang komandan itu apa ya? Intinya bisa mengendalikan anggota. Tidak berbuat kesalahan saja itu sudah berhasil menjadi seorang komandan bagi saya. Jadi saya mewanti-wanti saja anggota, taati saja aturan. Jadi setiap saya ambil apel pasti itu saya sampaikan. Oke. Ya. Aturan yang paling penting yang kemudian harus dipatuhi, ya Pak ya. Tapi kalau sebagai seorang pimpinan, kita katakan kalau Pak Nur Ehsan ini sendiri tipenya nih yang seperti apa nih? Apakah yang di depan yang menarik, ataukah yang di belakang yang mendorong, atau yang sama-sama nih bersama dengan satuannya? Kita harus bisa memilah-milah. Kadang harus di depan. Kadang juga saya mendorong dari belakang. Kadang juga harus bersama-sama. Jadi kita harus kapan saatnya saya di depan, kapan saatnya saya mendorong dari belakang, dan kapan saatnya sama-sama. Jadi ada hal-hal tertentu yang harus kita pilah-pilah. Kita di depan terus juga nggak bagus, apalagi kita di belakang terus juga nggak bagus. Ya, jadi kita harus bisa memilah-milah itu. Nah, ini kalau sebelum di Bone nih, kita juga ingin melihat, mengetahui rekam jejaknya. Jadi sebelum sampai ke Bone, ini sebelumnya di mana nih, Pak? Saya udah keliling. Di mana aja nih? Jadi saya pertama di Makassar. Makassar pindah ke Papua. Ke Papua, balik ke sini, ditempatkan di Masamba, Luwu Utara. 2 tahun di sana, kembali lagi ke Makassar. Dari Makassar baru pindah ke Bone. Jadi wakil dulu di sana saya. Wadanjen dulu. Balik ke Makassar. Jadi wadanjen Gegana. Dari Gegana saya pindah ke Sulbar. Pernah ke Sulbar ya? Ke Sulbar. Walaupun tidak lama, 8 bulan saya di sana, kembali lagi ke Makassar, dan akhirnya ke Bone sampai sekarang. Wah, ini berarti udah kemana-mana ya, udah muter-muter ya. Jadi ini bisa dikatakan dari tahun berapa nih, Pak, memulai karirnya di Kesatuan Brimob? Saya di Brimob, jadi Brimob saya dari tahun 92. 92? Sudah jadi Brimob saya, mungkin belum lahir. Baru lahir, Pak. Ya, bocor juga nih umurnya jadinya ya. Nah,
apa yang kemudian membuat Bapak ini sendiri tertarik untuk masuk ke BRIMOB? Karena kalau kita katakan bahwa tentunya tugas sebagai abdi negara, sebagai seorang prajurit bukanlah tugas yang sangat mudah karena bukan hanya fisik, tapi tentunya juga mental ini harus kuat. Ya, kenapa saya tertarik di BRIMOB? Yang pertama, rasa kebersamaannya itu cukup tinggi. Kemudian disiplin, loyalitas, dan sebagainya. Akhirnya saya sampai sekarang nggak mau keluar dari BRIMOB. Walaupun saya ditawar, udah kok jadi anu saja, biar saya di BRIMOB saja. Pernah ditawarin jadi apa nih Pak? Ya. Boleh mungkin dibisikin ini. Pernah ditawarin jadi apa nih Pak? Yang jelas pernah ditawari jadi pejabat di Polres lah gitu. Oke. Nyaris sudah diberikan jabatan, tapi kenapa masih mau bertahan di BRIMOB Pak? Padahal ini kalau dikatakan jabatan enak loh, punya jabatan yang lebih mungkin. Ya, karena hati nurani saya lebih suka di BRIMOB. Jadi daripada kita kerja nggak sesuai hati nurani kan pasti tidak nyaman juga. Begitu. Jadi makanya saya di BRIMOB saja. Tapi jadi ini kalau di BRIMOB itu selain juga panggilan hati sesuai dengan hati nurani, passionnya ataupun juga hobi-hobi di luar di kesatuan ini sejalan juga nggak Pak? Hobi-hobi di luar? Saya kira masih bisa jalan semua itu hobi. Hobi saya termasuk olahraga. Saya suka musik juga walaupun suara terbatas, tapi saya suka juga musik. Ya awalnya saya cuma mendengarkan saja. Saya suka mendengarkan musik-musik. Saya mau tidur, saya dengar musik baru bisa tidur. Waduh. Gitu. Harus ada pengantarnya dulu ya. Pengantar tidur itu. Nah ini juga seperti yang kita di pembuka tadi nih pemirsa, kalau Anda pernah menyaksikan di tahun 2020. Jadi 2 tahun yang lalu ini sempat viral. Perkusi ini yang kemudian viral di mana-mana karena mengaransemen lagu Ramadan Tiba dari Opik. Dari Opik, bukan Kak Opik sini ya. Opik penyanyi. Sama-sama Opik. Nah, ini memang dibentuk oleh Pak Ihsan atau sudah ada memang sebelumnya? Jadi awalnya sudah ada perkusi, hanya untuk intern saja. Jadi sempat tampil sebelum saya jadi komandan batalion di sana. Pernah tampil pada saat HUT BRIMOB saja. Ini dibentuknya masing-masing batalion tampilkan peragaan. Nah, batalion C menampilkan lagu perkusi. Setelah itu vakum. Vakum saya masuk. Saya nggak lama masuk kan COVID. Nah, ada perintah dari pimpinan, coba bikin inovasi himbauan tentang COVID, terserah lewat apa. Loh, ada perkusi, kenapa saya nggak manfaatkan ini? Akhirnya saya panggil anggota yang jadi anggota perkusi, saya panggil, bisa tidak kau bikin lagu? Ini momennya mau Ramadan, kita coba lagu Ramadan Tiba. Kamu aransemen ulang, bikin lirik tentang COVID, himbauan COVID. Oh bisa kok, coba. Jadi nggak sampai 3 hari jadi itu lagu. Sudah aransemen jadi. Ini kok saya lihat liriknya pas ini. Coba kita bikin video klip. Nah itu. Oh sampai dibikinin video klip ya Komandan? Nah ini di mana aja di lokasi-lokasi untuk pembuatan video klipnya? Untuk video klip lebih banyak sih kita di Mako, tapi ada juga di tempat-tempat kayak Labuan Bajo, kemudian ada di Lapangan Merdeka, kan ikonnya Bu ini kan Lapangan Merdeka dan Labuan Bajo ya. Ya itu. Jadi saya ambil juga sambil memperkenalkan ini loh di Bu ini ada ini. Ada ikon-ikonnya. Tapi kayaknya kurang lengkap ya. Kalau misalnya saya cuma bilang pernah viral, tapi belum pernah kita dengarkan sama-sama versinya langsung dibawakan langsung oleh. Tapi bukan saya penyanyi. Gak apa-apa, kita pengen dengar karena kan ini semuanya harus supervisi dari komandan dulu. Ayo. Sudah lupa soalnya. Dikit aja Pak, dikit aja. Ini kita bujuk-bujuk dulu. Dikit aja. Gimana, kita kasih waktu. Gak apa-apa. Ini nanti bisa diedit nih. Jadi intinya di situ menghimbau kita untuk di rumah saja. Jadi salah satunya di rumah saja, di rumah saja.
Nah, biar kami yang kerja, kamu di rumah saja. Itu salah satu. Wah, sedikit sekali tapi tidak apa-apa ya. Nah, tapi ini yang kemudian akhirnya bisa membuat Tenri Beta Percussion ini viral kemana-mana. Akibat lagu yang kemudian menggunakan musik aransemen. Tapi katanya juga punya lagu ciptaan sendiri ya Pak ya? Sudah ada beberapa lagu, karena setelah ini viral, pimpinan, coba aku bikin lagu ini. Akhirnya dapat terus job ini bikin lagu. Waduh, ada job sampingan ya sekarang ya? Ada ini anggota perlu lagu yang penyemangat. Akhirnya kita bikin lagu yang membuat motivasi anggota di lapangan. Kemudian ada lagu, termasuk ada lagu rekrutmen Polri dari Polda minta coba perkusi yang bikinkan. Jadi bikin video klip lagi. Kolaborasi dengan Polda Sulsel. Jadi sampai sekarang kurang lebih sudah ada 7-8 lagu? 7 yang ciptaan sendiri. Ciptaan sendiri. Nah itu ciptaannya dari para anggotanya ini kemudian di supervisi? Ya, yang menciptakan anggota, kemudian saya koreksi lah ibaratnya. Ini sudah bagus belum? Oh kalau oke ya oke. Nah ini kalau pemirsa atau masyarakat pengen lihat, pengen dengar, apakah sudah ada rekaman khususnya di YouTube mungkin atau di media sosial lain? Ada di YouTube, ada juga di IG, ada di Facebook, ada semua yang punya Tenri kita. Wah, nah ini mungkin langsung bisa dikunjungi ya setelah ini. Buka channel YouTube Tenri Beta. Ada semua di situ lagunya. Dengan hadirnya Tenri Beta Percussion ini sendiri, walaupun memang sudah hadir sebelumnya, tapi tentunya ini kemudian lebih merangkul masyarakat. Bagaimana nih Pak Ihsan sendiri juga sebagai seorang komandan menempatkan diri sebagai masyarakat itu sendiri? Ya tentunya memang di awal saya menjabat kan orang menganggap Brimob itu apa ya, dalam tanda kutip Brimob itu sangat. Brimob itu apa ya, galak dan sebagainya. Tegas dan kaku gitu ya? Begitu kaku. Ternyata saya ingin merubah mindset itu supaya saya harus dekat dengan masyarakat. Salah satunya dengan tadi itu Tenri Beta Perkusi kita bisa ya akhirnya orang tahu semua ternyata Brimob selain ini bisa juga ini ya, orang kan akhirnya terbuka. Oh ternyata Brimob itu enggak seseram yang kita bayangkan. Itu saja saya ingin merubah itu. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang Brimob di Bone lebih dikenal sama masyarakat. Oh malah jauh lebih dekat ya sekarang ya? Alhamdulillah. Pak Ihsan sebenarnya asli dari mana nih Pak Ihsan? Kelahiran mana nih? Saya orang Jogja. Orang Jogja? Waduh, kalau kita tahu banget ya kalau Jogja itu sebagai tempat wisata, banyak tempat-tempat ikonik yang di sana. Setelah datang ke Sulawesi nih, gimana nih tanggapannya Pak Ihsan? Kurang lebih berapa nih di Sulawesi Pak? Berapa tahun? Karena kan 92 Papua, Sulawesi, Papua dan kembali lagi Sulawesi. Sekitar dulu 20 tahun lah saya. 20 tahun. Nah, setelah 20 tahunan itu sendiri, ini apa nih Pak yang dirasakan? Karena setelah hampir mungkin setengah usia ya Pak ya? Setengah usia menjadi orang Sulawesi. Gimana karena nih Pak? istri saya dapatnya orang Sulawesi juga. Jodohnya di Sulawesi, ketemunya di Sulawesi. Gimana nih Pak? Ya tentunya awalnya juga, kok begini ya? Kaget juga, ternyata budayanya orang Sulawesi nggak sama dengan kita. Ya utamanya terkait, mungkin kalau orang tahu semua kalau orang Jogja kan lembut. Ya istilahnya orang Jogja itu diinjak kakinya saja, mas, kaki saya diinjak. Coba di sini, woi matamu. Nah, jadi otomatis kan kita harus menyesuaikan. Tapi ya alhamdulillah nggak ada permasalahan yang demikian kan, pasti kita menjunjung tinggi ya ada istiadat tempat dan ya bisalah menyesuaikan sampai sekarang. Dan akhirnya kemudian menjatuhkan hati pada gadis Sulawesi. Gimana nih Pak? Gimana nih Pak ceritanya? Kita korek-korek sedikit nih. Ya? Saya kebetulan sama-sama kuliah. Oh oke. Jadi saya jadi polisi, baru saya masuk kuliah. Oh oke. Nah ketemulah saya jodoh di Unismu. Waduh, salam buat ibu di rumah. Nah ini karena waktu yang singkat tentunya kita juga ingin mengetahui karir perjalanan seorang Pak Nur Ihsan ini tentu tidak mudah, tidak semulus yang kita dengar, yang berpindah-pindah.
apa yang kemudian menjadi motivasi yang paling besar dari Pak Ihsan ini sendiri untuk bisa sampai pada jabatan ini? Ya tentunya intinya saya ingin jadi polisi tidak ada cacat, itu saja. Oke. Saya nggak ingin saya jadi polisi itu nanti dia ada pelanggaran dan sebagainya. Jadi motivasi saya, makanya saya pilih di Brimob. Karena salah satunya di Brimob itu disiplinnya kan kuat dan sebagainya. Jadi saya ingin akan begitu terus. Jangan sampai harapan saya sampai pensiun ya saya dikenal sama anggota polisi itu dia polisi yang baik. Nah itu saja harapan saya. Baik, terima kasih untuk motivasinya kepada kita semua dan tentunya juga untuk mengingatkan yuk booster, jaga vaksin dan juga jaga kesehatan. Dan terima kasih pemirsa Buka Mata sudah mengikuti date kita bareng bersama dengan Kompol Nur Ihsan yang tentunya memberikan motivasi yang luar biasa dan pembelajaran yang luar biasa untuk kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan kembali Buka Mata News, bincang-bincang kita bersama dengan tokoh-tokoh yang lain. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selama kita pada selama.